Jayalah negeriku, lestarilah alamku. Karya ini kami persembahkan untuk pemuda-pemudi Indonesia, Bapak Ibu Guru, serta seluruh masyarakat Indonesia. Halo, nama saya Anindito Putra Sulijantoro. Halo semua, perkenalkan, namaku Teresia Windu Kunchorowati. Halo semua, nama saya Rando Benaik Christian. Halo, nama saya Relinda Kusumawardani. Terima kasih. Kami dari SMP Regina Paci Surakarta, kelompok E, Next Gen. Halo semua, jadi di sini kami akan membagikan pengetahuan. Ternyata penjajahan tidak hanya meninggalkan dampak buruk bagi Indonesia, tapi juga meninggalkan beberapa hal yang bisa dipelajari. Nah, diantaranya adalah simak ya. Yang pertama, pendidikan. Sadar atau tidak sadar, ternyata Belanda juga ikut mewariskan kebudayaan penjajah dalam sistem pendidikan Indonesia. Jika kita memperhatikan, mengapa dalam setiap sekolah, peserta didik duduk dalam formasi berbanjar, menghadap ke depan, dan seorang guru berdiri di depan kelas. Maka itu adalah sistem yang diwariskan oleh Belanda. Sistem seperti ini serupa dengan struktur kelas di era skolastik Eropa, sekolah Belanda. Selain itu, jenjang pendidikan yang ditatarkan pada tahun merupakan sistem yang mengikuti penjajah Belanda. Misalkan, di jenjang sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun, dan selanjutnya ditempuh selama 3 tahun. Selain itu, prasyarat usia calon peserta didik yang selama ini digunakan dalam pendidikan Indonesia juga merupakan warisan Belanda. Yang kedua, kesenian. Menurut Victor Ganap, musik keroncong awalnya berasal dari wilayah Portugis dari abad ke-16 dengan nama fado. Menurut sejarahnya, musik ini dibawa oleh budak negro dari Cape Verde, Amerika Barat ke Portugis pada abad ke-15. Kemudian fado lambat laun berkembang dengan iringan tarian yang dinamakan moresco. Di masa ini ada banyak kosakata yang merupakan kata serapan dari bahasa asing, baik itu dari bahasa Portugis, Belanda, Inggris, maupun Jepang. Hal ini berpengaruh pada kekayaan kosakata yang dimiliki Indonesia. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda dipercaya sebagai awal mula munculnya karya sastra dan juga media cetak. Hal ini diketahui adanya peninggalan berupa karya tulis maupun kisah-kisah sejarah. Salah satu contoh bentuk karya sastra adalah karya fiksi. Karya fiksi adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Cerita dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Dalam cerita fiksi, biasanya menggambarkan kejadian, pengalaman seseorang, atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dan kreativitas dari si penulis. Meski hanya berupa cerita khayalan atau imajinasi, karya sastra fiksi terbukti banyak diminati. Banyak orang yang menikmati karya sastra fiksi, seperti cerpen, novel, dongeng, dan lain sebagainya. Contoh cerpennya yaitu seperti Cinta Alam Lingkungan, Danau Toba, dan lain-lain. Di dalam cerpen, terdapat sesuatu yang bisa diambil atau nasihat yang disampaikan, tergantung tema dalam ceritanya. Terdapat tema sejarah, alam, pendidikan, dan lain-lain. Masa penjajahan juga menyadarkan rakyat Indonesia bahwa salah satu hal untuk terbebas dari penjajahan adalah dengan membebaskan rakyat dari kebodohan. Hal ini dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo bertujuan untuk menyadarkan rakyat Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup bangsa dengan mencerdaskan rakyatnya. Tujuan Budi Utomo adalah untuk memperjuangkan Indonesia mencapai puncak kemerdekaan dan untuk mencapai kemerdekaan. Ada usaha-usaha yang harus dilakukan, antara lain 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama.
untuk mencapai kemajuan bangsa. 2. Memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian. Selanjutnya 3. Memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Setelah menerapkan persatuan, cinta tanah air, dan berjuang bersama, Indonesia berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memang banyak sekali perbedaan, dari kesenian, setiap daerah yang memiliki ciri khas masing-masing, hingga pulau yang terpecah-pecah. Alam Indonesia ini sangatlah berbeda, tetapi yang diinginkan pejuang Indonesia zaman dahulu adalah kita harus bersatu, mencintai perbedaan yang ada, mencintai alam Indonesia, dan mencintai budaya Indonesia. Cara-cara melestarikan peninggalan budaya penjajah di Indonesia. Yang pertama, memelihara peninggalan sejarah sebaik-baiknya, mulai dari kebersihan dan lain-lain. Yang kedua, melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan. Yang ketiga, tidak mencari-cari benda sejarah tersebut. Terima kasih. While there are many hundreds of different cultures in Indonesia, with over 200 ethnic groups, each with their own distinct cultural object and set of customs. We should appreciate the cultures, even if they are different. The nature of Indonesia is also unique in a sense, such as the popular tourist destination called Bali, which has a lot of beautiful nature, or the Komodo Island, which has the exotic Komodo dragon living within the island. Therefore, we should try our best to preserve the current nature we have for the beauty of Indonesia. Teman-teman semua, makasih sudah menyimak sampai akhir. Ingat buat selalu like dan share untuk mendukung kami ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.